Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pagi ini? Kabar baik, Pak Nur ya. Pagi ini rencananya akan melakukan kegiatan coaching, apakah betul demikian? Ya betul, saya akan melakukan coaching dengan Bu Umi. Baik Pak Nur, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, mari kita sepakati dulu rubrik yang akan kita gunakan untuk melakukan kegiatan coaching tersebut. Kira-kira menurut Pak Nur, rubriknya ini berisikan tentang apa? Ya, di sini untuk rubrik penilaian di sini saya akan menggunakan alur tirta. Kemudian juga 4 kompetensi coaching ini juga saya sampaikan juga di sana. Baik Pak Nur, jadi kalau kita menggunakan alur tirta, kita mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir diakhiri dengan tanggung jawab. Ya. Kemudian untuk 4 kompetensi tersebut terdiri dari kehadiran penuh atau presence, ya. Kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Ya. Itu yang kita sepakati ya Pak Nur untuk rubriknya ya. Ya, betul. Kemudian untuk coaching pada kali ini kompetensi apa ya yang kira-kira ingin dikembangkan oleh Pak Nur? Ya, saya ingin mengembangkan 4 kompetensi tersebut. Jadi biar maksimal dan bisa menggali dari coaching tersebut. Jadi agar tujuannya nanti tercapai. Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Nur. Kemudian dari kompetensi-kompetensi itu, kompetensi mana yang menurut Pak Nur bisa menjadi fokus untuk diobservasi nanti? Ya, saya fokus pada pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan berbobot itu untuk menggali potensi dari coaching tersebut. Iya. Kemudian kalau yang dikembangkan ini pertanyaan berbobot, kira-kira apa ya indikatornya ya? Indikatornya adalah bahwa coach tersebut dapat menemukan kata-kata kunci yang nantinya akan disusun sebagai pertanyaan yang nantinya untuk menggali potensi dari coach tersebut. Baik Pak Nur, ini Pak Nur akan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Umi ya. Iya. Mari kita menemui Bu Umi. Oke, mari. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Pak. Ya pagi. Pagi Pak, silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, begini Bu Umi, kemarin Bu Umi kan sudah menyampaikan bahwa Ibu Umi punya gagasan, punya ide. Nah, di sini bagaimana kita akan melakukan pembicaraan di coaching kali ini. Di sini saya bersama Pak Fatur di sini. Pak Fatur sebagai observer. Jadi nantinya sebagai pengamat pembicaraan coaching kita. Oh begitu. Iya, Oke. Baik Bu Umi dan Pak Nur, jika sudah siap untuk melakukan coaching, mari kita mulai untuk melakukan kegiatan coaching hari ini. Ya, boleh Pak. Sudah dimulai ini? Iya Pak. Ya. Nah, di sini saya mau bertanya pada Bu Umi. Gambaran Bu Umi tentang rencana inovasi itu semacam apa? Inovasi yang ingin saya lakukan itu semacam memberikan media pembelajaran kepada anak-anak. Nah, di dalam media pembelajaran itu saya menginginkan anak-anak itu memiliki bisa berdampak pada karakter anak didik yang berprofil Pancasila. Kemudian tak kalah pentingnya itu ketika mereka termotivasi dalam belajar dengan inovasi media pembelajaran yang saya buat nantinya. Jadi ingin membuat media pembelajaran yang berdampak pada murid ya. Iya. Jadi bagus sekali itu inovasinya. Karena memang guru kita dituntut agar berdampak pada murid ya, semacam itu. Kemudian apa yang menjadi kekuatan Ibu dalam melakukan inovasi tersebut? Yang pertama, kekuatannya adalah saya memiliki motivasi internal untuk maju, dalam artian saya memiliki gagasan untuk tidak begitu-begitu saja dalam sebuah pembelajaran. Jadi ada sebuah media yang ingin saya gunakan untuk menumbuhkan motivasi belajar anak didik nanti, yang tentunya juga berdampak pada karakter anak nanti. Ya. Jadi apa dari ekspektasi Ibu nanti ketika melakukan inovasi? Jadi anaknya bagaimana nanti? Oh, yang saya membayangkan jika anak didik saya dengan inovasi pembelajaran yang saya lakukan itu semakin nyaman, semakin merasa terbutuhi kebutuhan belajarnya, dan mereka merasa
punya motivasi yang lebih ketika pembelajaran itu berlangsung. Iya, jadi bagus sekali Ibu. Jadi tujuan Ibu sangat bagus. Jadi bagaimana usaha Ibu sini totalitas ya, bagaimana itu agar anak itu terpenuhi kebutuhan dan semacam itu. Kemudian apakah ada hambatan dalam kira-kira dalam pelaksanaannya, apakah ada hambatan? Kalau hambatan saya kira ini masalah waktu Pak ya. Kemudian mencoba untuk menerapkan model pembelajaran itu nanti sebuah inovasi, berapa rentang waktu yang saya gunakan, kemudian apakah nanti saya akan berhasil begitu. Jadi ada motivasi yang besar dalam diri saya, tetapi tantangannya adalah pada saat waktu dan juga ketika saya harus mendesain inovasi-inovasi itu Pak. Ya. Jadi hambatannya itu ada di waktu ya, dan juga membuat desainnya. Kira-kira untuk membuat desain ini apakah Ibu bisa membuat sendiri atau bagaimana? Saya tentunya mengakomodasi media yang sudah ada Pak. Jadi semacam nantinya media itu interaktif untuk siswa. Ada yang saya gabungkan antara media ini dengan media yang satunya sehingga inovasi media itu menjadi lebih interaktif gitu Pak. Iya, bagus sekali. Kemudian apakah dari personal, mungkin ada hambatan dari personal? Tadi kan ada waktu dan desain ya. Kemudian dari personal apakah ada hambatan? Ada Pak. Terkadang saya kan dengan digital ini kan masih perlu belajar. Iya. Jadi masih perlu bantuan orang lain. Iya. Untuk desainnya ini. Oh iya, jadi untuk desainnya butuh bantuan gitu ya, bantuan. Kemudian dukungan apa yang dibutuhkan itu agar inovasi itu bisa terlaksana? Tentunya dukungan itu seperti teman yang mahir dalam IT gitu Pak. Oh, iya. Jadi ada desain-desain yang secara ide saya miliki, tetapi karena keterbatasan kemampuan saya dalam menggunakan media IT yang interaktif tadi, maka saya perlu bantuan teman untuk membimbing juga dalam menghasilkan inovasi media ini. Jadi menurut Ibu ada sosok atau orang yang bisa diminta bantuan untuk membantu Bu Umi di sini ya? Iya, sebelum saya melakukan sebuah inovasi itu saya melihat sportivitas teman-teman saya juga banyak yang berinovasi, kemudian mereka juga friendly ketika dimintai tolong dalam bidang IT. Jadi saya tidak canggung untuk melakukan kolaborasi bersama mereka. Tentunya hal itu juga untuk mengeksplorasi diri saya, bagaimana kemampuan bekerja sama, dan juga bagaimana nanti saya bisa menghasilkan sebuah media inovasi pembelajaran. Oh ya, jadi teman kerja atau teman sejawat Ibu sangat mendukung katanya. Iya Pak. Kemudian saya menanyakan tentang dari pemangku kepentingan, jadi tentunya kepala sekolah bagaimana, apakah sebelumnya sudah membicarakan masalah ide tersebut? Ya. Kalau dengan pemangku kepentingan jelas nanti acuannya kan sebelum melakukan media inovasi ini saya juga mengajukan izin juga Pak. Jadi izin yang diberikan kepada kami, kepada saya terkait dengan inovasi yang saya lakukan ini juga harus pengetahuan kepala sekolah. Nah, izin itu yang saya sangat perlukan berupa dukungan izin tadi dari kepala sekolah. Baik, kemudian apa indikator dari keberhasilan Bu ini? Alhamdulillah. Indikator keberhasilan saya di sini, saya melihat murid saya itu nyaman ketika belajar dengan saya, motivasinya itu juga lebih dibandingkan ketika saya tidak menggunakan inovasi media tersebut. Kemudian hasil belajarnya juga meningkat ketika saya menggunakan media pembelajaran tersebut. Oh ya, jadi berpengaruh sekali pada siswa seperti ya. Iya. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang Ibu lakukan agar ide tersebut bisa terlaksana? Langkah-langkahnya apa? Yang pertama tentunya adalah saya melakukan sebuah observasi ya Pak, kebutuhan apa yang diinginkan oleh
siswa saya terkait dengan pembelajaran yang saya ampu. Kemudian yang kedua, media apa yang akan saya pilih dan sesuai dengan karakteristik peserta didik saya, tentunya juga mengakomodasi diferensiasi peserta didik saya. Kemudian yang ketiga, melakukan aksi, mendesain, melakukan desain inovasi pembelajaran itu. Kemudian yang keempat, mencoba untuk menerapkan, terus berbagi praktik baik dengan teman-teman di sekolah. Oh ya, bagus sekali ya. Jadi Ibu juga selain siswa juga meningkat, kemudian teman sejawat juga ada dampaknya juga. Jadi teman-teman bisa menimba ilmu dari pengalaman Ibu. Iya, bagus sekali ya. Kemudian dari langkah tersebut kapan mau dilaksanakan? Insya Allah dalam waktu 2 pekan lagi Pak saya lakukan. Jadi 2 pekan itu di sana mau melakukan langkah-langkah yang sudah disebutkan Ibu tadi ya. Ini sudah bagus di langkah-langkahnya, sudah jelas, bagus. Nah, jadi Ibu bagaimana perasaan Ibu dari awal tadi sebelum coaching, kemudian sekarang setelah coaching bagaimana? Alhamdulillah Pak, kalau yang tadi saya secara langkah-langkah itu belum punya gambaran yang pasti, tapi dengan coaching kali ini saya merasa bahwa saya bisa untuk mencoba menerapkan memulai inovasi saya tadi dalam bidang media pembelajaran itu dengan tahapan-tahapan yang rinci, yang bisa secara implementatif saya gunakan nantinya. Ya betul ya. Jadi Ibu di sini saya yakin Ibu bisa di sini ya. Jadi dengan dukungan tadi dari kepala sekolah, kemudian dari teman sejawat, ya, kemudian juga dari langkah-langkah itu juga sudah betul di sana. Ya, tinggal melaksanakan saja. Saya yakin Ibu bisa melakukan ini. Terima kasih. Ya sama-sama. Ya. Jadi kita akhiri coaching hari ini. Nanti akan kita sambung lagi mungkin dalam pertemuan kapan nanti akan sambung di WA nantinya. Iya Pak. Ya. Oke, terima kasih Bu Umi. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih juga sudah membersamai saya dalam rangka saya berencana untuk melakukan sebuah inovasi media pembelajaran bagi murid saya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik Pak Nur dan Bu Umi, Bapak dan Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching pada pagi hari ini. Saya mengikutinya, alur yang dilaksanakan sudah baik. Ada pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Pak Nur sebagai coach di sini. Menurut Bapak, apakah indikator yang sudah kita sepakati tadi sudah tercapai? Sudah tercapai ya. Jadi tadi sudah saya menggunakan alur tirta di sana. Jadi ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian setelah identifikasi masalah, kemudian melakukan rencana aksi, kemudian terakhir adalah tanggung jawab. Kemudian juga sudah 4 kompetensi juga sudah saya laksanakan. Alhamdulillah kalau gitu, dari catatan yang saya peroleh di sini, saya bisa simpulkan bahwa kegiatan coaching antara Pak Nur dengan Bu Ida di sini sudah mengikuti alur tirta secara lengkap. Kemudian tampak juga Pak Nur sudah menunjukkan kompetensi sebagai seorang coach, yaitu mendengarkan secara aktif, hadir dengan presensnya, kemudian menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa, tampak di situ. Itu catatan yang saya dapatkan. Kemudian Pak Nur terakhir juga menutup dengan meminta kesimpulan dari coaching. Kemudian satu lagi Pak Nur, setelah praktek coaching ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan nanti ke depannya? Iya, jadi saya kan potensi yang dikembangkan adalah tentang pertanyaan berbobot. Karena itu memang saya kurang. Jadi saya ingin menggali kata kunci di sana. Jadi saya ingin memperdalam bagaimana cara menggali kata kunci untuk membuat pertanyaan berbobot. Jadi nanti bisa menggali potensi yang lebih dalam lagi tentang ujian di sana. Agar tampak di sana, tampak jelas bagaimana potensi dari uji tersebut. Baik Pak Nur, semoga rencana untuk mengembangkan atau memperkuat
membuat pertanyaan Bapak Iya. bisa terrealisasi ya. Terima kasih Bu Ida, saya sebagai observer mendampingi Pak Nur. Terima kasih juga Pamit Pak Nur dulu. ya. Iya, terima Iya, kasih sama-sama Pak. Pak Nur.